Dari Big Tulus Official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa kembali tentunya untuk para subscribernya Masti. Selamat malam dan juga selamat beraktivitas. Kok beraktivitas Mas Tulus? Ya beraktivitas. Mungkin di malam hari ini ada yang lagi lembur. Ada loh yang kerja malam sambil nonton video ini. Jadi ya Masti ucapkan selamat malam dan juga selamat bertugas untuk yang sedang bertugas. Salam jumpa kembali tentunya untuk para subscribernya Masti di Big Tulus Official ya. Jumpa lagi di edisi siar yang sebentar dilihat dulu tanggalnya ya. Kamis 1 Oktober 2020. Wow. Awal bulan, bulan baru, tanggal baru. Mungkin ada yang happy, ada yang tidak, ada yang senang, ada yang sukacita, ada yang habis gajian, ya toh? Ada yang habis gajian tapi masih bingung ngebagi duitnya gimana. Disyukuri mumpung masih gajian, mumpung masih ada rezeki. Kalau kayak Mas Tulus udah ono yang gaji, nggak ada gaji bulanan, penghasilannya dari apa yang kita kerjakan saja. Jadi ya wis lah, biarkan semua dengan urusannya sesuai dengan jalurnya. Yang perlu kita lakukan tetap bersyukur saja, bersyukur dan bersyukur ya. Salam jumpa kembali tentunya untuk yang baru bergabung di Big Tulus Official. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi, selalu memberikan semangat ya. Cermal tadi malam tidak ada judulnya, kira-kira judulnya apa? Mas Teh masih menyiapkan, masih memilih-milih judul yang kalian ketik di kolom komentar. Jadi untuk Cermal yang tadi malam, judulnya masih belum ketemu, kira-kira apa? Dan kalau kalian punya kritik dan saran atau punya saran untuk memberikan judul tadi malam, boleh disimak sekarang ya, boleh diberikan sekarang manfaat yang betul, dimana judul yang tadi malam yang Mas Teh bahas tuh kira-kira betul apa bagusnya judulnya ya. Klik di kolom komentar di Cermal yang tadi malam, edisi 30 Agustus 2020 ya. Ini tanggal 1. Oh, are you serious? Tanggal 1 Oktober? Oke. Gue langsung speechless loh. Enggak. Kenapa Mas Teh langsung bengong? Karena tanggal 3 itu besok Mas Teh nyanyi. Tanggal 3 ada jadwal nyanyi juga. Jadi itu yang bikin Mas Teh bengong. Oke. Jadi begini teman-teman. Tadi malam Mas Teh itu gimana ya? Ini maaf loh. Sebelumnya Mas Teh ada yang teror dari beberapa subscriber. Ada 5-6 orang. Yang lain hanya miss call saja. Di situ beliaunya mengatakan, ada yang mengatakan kata-kata kasar, kebun binatang. Mungkin karena dia sedang sakit ya, sedang dalam kondisi pusing atau gimana, aku nggak tahu. Cuma melontarkan kata-kata yang sangat kasar. Makanya tadi malam Mas Teh bikin video itu bukan untuk memelas, sorry sekali lagi, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari perhatian kalian kalau Mas Teh itu orangnya begini-begini, ndak. Lillahi ta'ala, demi Allah tidak. Tapi saya gunakan hanya untuk memberitahu kesampaian yang barbar itu loh. Maksudnya sekarang jenengan marah. Kalau saya, banyak yang nanya, kok kamu nggak marah sih di video itu? Kenapa kamu cuman kasih omongan, cuma kasih video, kasih kata-kata aja. Kenapa kamu nggak marah aja sama mereka? Ada sebagian yang bilang seperti itu. Sekarang kalau mereka marah, kita buat jadi marah lagi,
Sama dong aku dengan mereka. Jadi begini teman-teman, terkadang pemakluman dari segi saya adalah kalau mereka lagi marah, mereka lagi barbar ke saya nggak bisa marah sama mereka karena kita nggak pernah tahu apa yang mereka rasakan sekarang. Mungkin mereka masalahnya sangat pelik sekali atau sedang dalam kondisi yang sakit, yang parah dan memang benar-benar pengen sembuh. Pengen cerita sama Mas Tulus, pengen curhat untuk meluapkan isi hatinya. Tapi ternyata Mas T-nya repot, nggak bisa balas cepat gitu loh. Di situ itu kadang-kadang begini teman-teman. Kadang-kadang di sisi lain jujur saya sangat terganggu. Terkadang saya lelah, kadang saya capek. Dimana saya nggak pengen megang HP itu juga ada. Saya males banget pegang WhatsApp. Buka WhatsApp itu kadang saya males, jujur ya. Sampai saya kadang-kadang udah mendingan ngedit video, jualan, jalani kegiatan hari-hari. Sampai kadang Mas T itu males buka WhatsApp, serius. Cuma di sisi ini Mas T nggak bisa marah 100% ke mereka. Kenapa? Karena mereka juga dalam berkonflik. Mereka juga dalam kondisi yang sedang bingung, sedang bermasalah. Mas T ngerasain betul orang punya masalah tuh gimana. Makanya Mas T itu nggak marah, nggak ada marah-marah atau gimana, nggak. Cuman ngomong tok, cuman ngasih tahu saja. Saya sapa dulu untuk Mbak Haryanti di sana, katanya. Assalamualaikum Mas T. Aku paham kok Mas T, sabar. Aku juga repot bingit. Ada waktu yo nyimak YouTube sampean. Sabar, tawakal, Allahu la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Sampean sehat-sehat ya Mas Tulus, sehat ceria, panjang umur selama dunia akhirat, amin ya Allah. Rezeki sedikit yang penting halal, semoga barokah. Singapura tetap menyimak, doaku selalu buat sampean. Terima kasih Mbak Haryanti, amin. Doaku juga buat Mbak Haryanti di sana ya. Kalau aku ya yang barbar biarkan barbaran dewe. Itu mah barbaran Mbak. Ya, mungkin hidup mereka nggak bahagia, makanya hobinya menyalahkan orang. Nyantai aja Mas T, nggak usah dipikirkan dan nggak usah dibahas. Dablek kayak Mas T, kayak aku terus terang kadang aku malah sungkan. Iya nih, aku bukannya memuji Mbak Asri ya. Mbak Asri itu kalau mau WhatsApp dia selalu ini dulu, Mas T, maaf ya Mas T, aku ini ya Mas T gitu. Jadi beliau ini ada beberapa tingkatan di mana dia itu yang agak-agak gimana gitu. Jadi dia sendiri memposisikan dirinya itu bukan berarti Mas T lebih tinggi dari dia, bukan. Tapi di sini posisinya kalau mau WhatsApp itu dia agak ditahan, kemudian ada konfirmasinya dulu itu Mbak Asri. Makasih loh Mbak Asri. Kemudian ada Nisma di sini. Mohon pengertiannya ya Mbak. Oh tak jadi ini nih ya Nisma, tak kasih pin ya biar paling atas itu pemberitahuan kamu. Mohon pengertiannya mbak-mbakku, mas-masku semua, Tulus juga butuh istirahat. Baru juga mendingan harap bersabar je semua. Iya, karena kalau Nisma tahu betul aku lagi sehat, lagi ora, lagi apa itu dia tahu semua ya. Kemudian Kang Muhammad Basri di sana juga terima kasih banyak. Wong gak duwe duga ki gak duwe subosito, gak duwe tepo seliro mbok jarno wae, Dik. Gak usah ditanggapi. Mungkin wong iku iso ngelegakno utawa nyenengno kabeh wong iku wong iku iso ngelegakno utawa nyenengno kabeh wong iku dawuhe Sayyidina Ali RA. Nggih. Sembah nuwun. Sing komentar mamaku loh, ya Allah ya Rabb. Maita komentar di ininya ini ya. Mas Muhammad Basri. Sembahnuan namaku, I love you. Terus ada Iza GWP. Kak, itu sih orangnya nggak ngerti kayaknya, semangat Kak Tulus. Terima kasih Iza. Aku mah always kok. Aku mah nggak ada sumpah. Walaupun ada jengkel, ada benci, ada kesel gitu. Tapi aku tuh nggak bisa yang Pak, Saman tuh begini-begini gitu. Saya nggak bisa kayak gitu. Saya nggak balas apapun loh. Saya nggak balas ke mereka yang nyaci maki itu. Saya cuma bilang, saya maaf ya Pak, saya repot Pak, saya belum bisa. Saya cuma kayak gitu doang. Beneran. Terus ada Mbak Husnul Khotimah, biarkan saja lawang mereka nggak ngasih makan Mas T. Lah Nabi Muhammad SAW saja kalau sudah di rumah, umat dilarang ganggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena biar bisa kumpul bersama keluarga. Dan ingat,
Nabi Muhammad SAW tidak mengambil uang umat dan tidak menghidupi keluarga tidak menghidupi keluarga dari uang itu. Nabi bekerja jadi pedagang. Mari kita mengedepankan sopan santun, unggah-ungguh untuk kita sesama manusia. Terima kasih Mbak Husnul Khotimah. Kemudian, ya Rob, tutup aib kami, pertemukan kami dengan khalifah-khalifah dan makhluk-makhluk ciptaanmu yang sidik, amanah, fatona, dan juga tablik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih mamaku. Ambil wudhu le, katanya. Nggih mak. Aku tadi malam juga sampai jam 4:30 mak. Aku belum tidur. Aku tuh susah tidur mak orangnya. Kemudian sedih lihatnya mas, masih ada aja yang gak ngerti ya. Tapi memang kadang kita udah legowo masih ada aja yang minta lebih jadi baper. Betul. Mendingan kalau cuma begitu mas. Ini siapa ini namanya? Mas Sunario. Ya, semoga Allah berikan kesabaran dan kesehatan untuk Mas Teh. Amin ya Allah. Kadang-kadang tuh begini ya. Maaf ini, saya buka sedikit. Orang yang sudah beristri, wanita yang sudah beristri itu ke saya, ngasih saya, maksudnya komunikasi dengan saya, kemudian mereka suka, dan itu tuh bukan 1-2. Hampir banyak yang akhirnya baper, nanti saya di ini sendiri, saya di itu sendiri. Jadi saya tuh bingung, di sisi ini saya cuma meladeni mereka untuk sisi curhat saja, memberikan solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi, bukan untuk membuat mereka baper. Dan banyak yang akhirnya seperti itu. Makanya kadang-kadang saya nangis, tapi saya nggak berani ngunjukin sama kalian. Saya lebih memilih diam, kemudian saya tahan sendiri. Nanti saya diteror sama suaminya, nanti saya dianggap begini-begini, akhirnya ada yang blokir saya. Mas Tulus maaf saya blokir, saya nggak bisa bla 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 gitu. Kadang-kadang tuh, alah, 1000 yang saya hadapi ini, 1000 subscriber ya, 1000 pikiran, 1000 kepala. Jadi yang saya hadapi itu luar biasa sebenarnya ya. Kemudian ya Allah, masih ada orang sekejam itu Mas Teh. Yang sabar ya Mas Teh, anggap saja tuh orang gak waras, ojo ngono mbak gak oleh. Jangan terlalu dipikirkan, memang kita hidup bermasyarakat begitu banyak cobaan, apalagi tampil di umum. Anggap saja itu sebagai ujian buat Mas Teh, dan untuk kedepannya akan lebih baik dari berakit-rakit. Dahulu berenang, kemudian percayalah orang yang mendoakan Mas Teh, dan Mas Teh itu tidak sendirian kok, walaupun jauh tapi terasa dekat. Hanya saya gak bisa ngundang-undang aja. Tetap semangat Mas Teh. Nggih Mbak Yani yang punya Jerman, terima kasih. Diblokir aja, jangan baper Mas Teh, itu orang gak sabaran. Betul Mbak Ika, aku udah blokir, tapi aku tuh gak tega Mbak kalau ngelakuin itu. Kecuali sudah tak bales, baru gak tak blokir. Kalau aku kayak gitu Mbak. Tetap saya gini loh, Mas Teh itu meskipun kalian caci maki, tetap Mas Teh jawab, tetap Mas Teh bales, meskipun kalian blokir sekalipun. Jadi Mas Teh itu ndak gimana-gimana. Jadi Mas Teh merasa ndak punya utang, akhirnya tetap Mas Teh jawab gitu. Sabar Mas, namanya orang banyak. Nggih, Kayana terima kasih, Kayana Kanendra ya. Terus katanya Mbak Iva, tenang ae, engko tak senenane wong durung ngerti tah lambene adine Tulus ki kaya kaya tok masjid. Bener, kalau Mbak Iva udah ngomel aku udah angkat tangan. Yang berani stop Mbak Iva ngomel tuh cuma satu, Mama Ita. Gitu baru dia diam. Kalau aku nggak iso wis disauri panggah ya. Susah Mas Teh jadi orang baik, apa-apa serba salah, tapi tetap harus semangat ya Mas Teh, jatuh bangun lagi dunia masih berputar. Terima kasih Mas Ari Johari, I love you. Terus Mas Suyanto Tembalang, serahkan pada Allah Mas Teh. Yang penting kita sudah berbuat baik dengan diri kita, dengan orang lain. Nabi Muhammad SAW saja banyak musuhnya. Semoga Allah memberikan kemudahan urusan dan memberikan kelancaran rezeki, amin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah, sabar ya Mas Teh. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam segalanya, amin ya Allah. Terima kasih Teteh Inna ma'apaha sobirin. Sedulurku KB, ketika kamu belum bisa untuk menghargai, setidaknya jangan menghina. Ketika kamu belum bisa memuji, jangan menghujat dan mengujar kebencian. Ketika kamu butuh pertolongan, yang harus sabar kamu semua orang. Karena semua orang mempunyai kesibukan masing-masing, termasuk Mas Teh nggak juga punya kesibukan dan kepentingan yang mungkin saja tidak bisa beliau tinggalkan. Jika kamu butuh bantuan yang memang harus ditangani saat itu juga, silahkan hubungi tetangga terdekat. Inilah saatnya kamu dan kita semua menjadi pribadi yang dewasa. Terima kasih Mbak Maisin. Mbak Maisin luar biasa loh, I love you. Kemudian, ya ampun sabar banget sih deh kamu, kata Mbak Christine. Ditanggapi dengan emosi juga nggak bagus ya. Bener yang kamu lakukan, orang-orang barbar itu juga ujian buatmu. Buat para subscribernya yang barbar,
Pesan dari Mbak Christine nih ya, tolong bersabar, tidak hanya kalian yang punya masalah, jangan marah bila belum dibalas WA-nya. Justru di situ kalian juga diuji kesabarannya, sadar nggak? Jangan menuntut orang untuk melakukan apa yang kalian mau, belajar dewasa ya. Terima kasih. Mbak Christine, ini subscriber Mas Teh sudah lama. Kami berteman di WhatsApp, bahkan kami juga ada di grup. Tetapi sampai hari ini Mbak Christine sudah ada 4 hari atau 5 hari yang lalu ya Mbak ya. Percaya atau tidak, ada WhatsApp Mbak Christine yang belum saya balas. Silakan tanya sama beliaunya. Beneran, saya belum balas WhatsAppnya. Dan saya cuma, Mbak Christine saya minta maaf ya belum saya balas. Kalau misalnya cuma tanya kabar, WhatsApp untuk Mas Teh udah makan belum? Ya tetap Mas Teh jawab, ya sudah Mbak, sudah makan misalnya. Cuman kalau misalnya pertanyaan seputar apa ya Mas Teh akan tahan dulu. Mbak Kris aku minta maaf belum bisa balas sekarang. Iya nggak apa-apa gitu. Serahkan saja sama Allah Mas Teh. Orang-orang yang zalim pasti dapat ganjarannya, jangan patah semangat ya. Masih banyak orang yang sayang sama Mas Teh. Terima kasih. Mas, orang yang suka caci maki hempaskan saja Mas Teh. Siap Mbak Catur Ningsih. Nanti saya hempaskan dia ya ke laut ya. Ketemu sama teman-temannya Taufik nanti, ikan julung-julung. Oke Mbak Asri di sana juga ada Mas Hadari Ilyas. Beneran capek hati saat bersama emosi amarah dan keinginan gak jelas. Makasih Mas bagi pengalamannya. Terima kasih Mas Hadari Ilyas. Kemudian belajar berbuat baik dengan banyak bergaul dengan orang-orang baik. Terima kasih Mas Hadari Ilyas. Kalau kata Mbak Kris, dalam Jadi belum ada yang kasih judul ya untuk cermal tadi malam ya. Pasti jangan pakai yang namanya biasanya. Gak bisa kali kita jalani yang ada, keadaan yang hadir. Contoh saya biasanya itu pulkam tiap tahun, biasanya saya kumpul sama keluarga tiap tahun. Biasanya bisa senang pulkam masak botok. Oh bisa pulkam masak botok. Biasanya bisa buat pepes ikan seger dan yang lain. Pokoknya jadi yang penting Mas Teh harus terus semangat. Siap. Terima kasih. Kalau kata Mas Wijayadi, ini cermal mantep banget. Terus judulnya apa Mas? Kemudian kata Bu Endang, judulnya teman rasa saudara karena kita semua bersaudara. Oh iya gitu ya Bu Endang. Kemudian kata Mas Fanan, berserah diri kepadamu ya Allah. Amin. Kita harus berserah diri Mas Fanan kepada Allah atas apa segala sesuatu yang terjadi. Semua sudah kehendak Allah ya. Kemudian kata Mas Surip, passwordnya apa yo? Kopi nikmat nyaman di lambung. Itu passwordnya. Kemudian selamat dunia akhirat. Amin. Judulnya Du Gusti dalam ngaluk ngapura. Lah cermali tentang apa Mas Teh harusnya dikasih clue. Gak tahu, aku juga bingung kok. Kira-kira mau dikasih judul apa wis, intinya itu. Jadi gini loh teman-teman. Rasa kecewa itu boleh kalian ungkapkan, boleh kalian ucapkan, tapi kita harus tahu batasan ungkapan rasa kecewa itu. Cara mengungkapkan rasa kecewa yang baik itu banyak sekali. Contohnya dengan kalian misalnya tidak terlalu kasar ya. Kita boleh kecewa sama orang. Misalnya aku dekat dengan salah satu orang yang bernama R itu. Selama berantem aku biasa saja. Berantemku dengan kata-kata yang biasa saja dan gak pernah ada kata-kata yang jelek. Tapi ketika saya sudah mulai membahas sesuatu yang jelek, tiba-tiba dia langsung yang, saya gak suka ya dengar kamu ngomong kayak gini. Nah gitu, jadi gini teman-teman, apa awalnya orang emosi, apa awalnya orang benci, yaitu adalah dari rasa kecewa. Dari rasa kecewa, kekecewaan itu merembet kemana-mana. Akhirnya jadi emosi, dan kalau sudah emosi mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Dan akhirnya bukan semakin baik keadaan, semakin parah hanya karena rasa kecewa tadi. Semakin kamu kecewa, kamu akan semakin terbuai untuk mengatakan hal-hal yang di luar nalarmu. Kamu akan benci dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan yang membuat kamu kecewa itu tadi. Jadi di sini teman-teman, saya pernah merasa kecewa kepada Tuhan. Saya pernah merasa kecewa terhadap keluarga saya pernah merasa kecewa terhadap orang lain, terhadap teman, terhadap kekasih sekalipun. Saya pernah merasakan kecewa. Tapi jujur, saya bukan tipe orang yang ketika saya kecewa, ketika saya jengkel terus, maaf saya sebut kebun binatang karena alasan kecewa.
kayak sebut ini enggak. Saya sih tidak merasakan kalau saya menyebut itu. Saya tidak merasakan kalau saya terfokus ke arah situ. Saya selalu ketika saya kecewa sekalipun saya masih coba untuk berbahasa yang sangat pelan. Saya terus belajar untuk menjadi lebih baik. Tapi bukan berarti Mas Teh tidak pernah melakukan hal itu. Jujur Mas Teh juga pernah. Dalam posisi kecewa yang lumayan berat, Mas Teh mengucapkan kata-kata yang kurang enak, manusiawi. Kalau jenengan merasa, enggak saya tidak pernah hebat. Jenengan mungkin orang hebat. Jadi gini loh teman-teman. Jenengan itu boleh menjudge orang. Jenengan itu boleh mencap orang. Tapi jangan berarti jenengan muji diri jenengan sendiri. Terus, saya nggak pernah mengatakan begini. Kamu harus begini karena saya aja nggak pernah kayak gini. Saya nggak percaya. Manusia itu tempatnya salah, dosa dan lupa. Jadi kalau sampean merasa sampean sempurna, sampean tidak punya dosa, tidak mungkin. Makanya kadang-kadang saya tuh kecewa sama mulut orang yang berbicara, kamu tuh jangan begini, kamu jangan ambil itu, terus dia ngomongnya yang begini, saya aja tidak pernah kok ngelakuin kayak gitu. Allahu Akbar. Saya bersyukur aja kalau ketemu orang begitu. Wah, hebat nih orang, berarti calon ahli surga dong. Harus saya dekati supaya saya ikut masuk surga. Jadi kalau saya bukan berarti asalnya orang baik itu karena ada niat baik ya. Karena ada sesuatu yang diniatkan dari dalam hati. Meskipun saya dulu pernah dalam posisi yang gagal, saya pernah jadi orang yang sangat kecewa dalam berbagai macam hal. Tetapi dari segi ini, kalau jenengan jas saya, Mas Tulus tuh orangnya kayak gini, monggo silahkan. Mas Tulus itu begini orangnya, silahkan monggo kerso. Tapi setelah jenengan ngecap saya, jenengan menghina saya atau nganggap saya jelek, coba sekarang berkaca. Jenengan pernah nggak melakukan hal yang sama di masa lalu? Saya emang orangnya nggak munafik. Kalau saya pernah melakukan, dan saya pernah melakukan hal yang di luar itu. Waktu itu saya pernah juga kecewa mengatakan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kecewa tapi terus saya mengatakan hal-hal yang terlepas dari itu. Jadi di sini teman-teman, kecewa itu lebar sekali, kecewa itu luas sekali. Kecewa terhadap apapun, dan satu kata memang kecewa. Tetapi artinya itu, istilah orang di kantor itu memiliki divisi macam-macam. Ada divisi A, divisi B, dan lain sebagainya. Semakin mereka dipisahkan, semakin mereka berkembang. Banyak cerita, banyak jalur, banyak alasan di balik kecewa itu. Tetapi, apakah kecewa itu lumayan parah Mas T, tidak bisa untuk disembuhkan? Sebenarnya sangat gampang menyembuhkan rasa kecewa itu. Bagaimana? Cari kesibukan. Berikan dirimu kesempatan untuk menyibukkan dirinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, misalnya berkumpul dengan teman. Pokoknya melakukan kegiatan positif lah intinya. Jadi, dari segi ini, dari sisi ini, kita mungkin kecewa yang luar biasa, sakit hati, kecewa. Ini bagi yang sedang kecewa. Caranya itu gampang, tapi ya memang betul ketika apakah langsung sembuh begitu saja Mas Tulus? Tidak bisa. Apakah ada obat yang bisa menyembuhkan kecewa? Tidak bisa. Apakah sholat bisa menyembuhkan kecewa? Belum tentu. Apakah berdoa bisa menyembuhkan kecewa? Belum tentu. Untuk melupakan sejenak, untuk menenangkan hati kita dari rasa kecewa, mungkin. Tetapi kecewa ini jalurnya banyak teman-teman. Kecewa ini ada trauma di dalamnya, ada kesal, ada dendam, ya, banyak sekali. Dalam kecewa ini satu kata, tapi banyak faktornya. Jadi, ketika jenengan saat ini sholat beribadah kepada Allah, minta sama Allah untuk ditenangkan hatinya. Insya Allah Allah tenangkan. Tetapi kalau untuk lupa dalam permasalahan itu, kalau hanya waktu dalam 1-2 hari, buat saya itu mustahil. Meskipun kamu dekatkan dirimu kepada Allah sekalipun. Karena hati dan perasaan itu susah untuk dikontrol. Susah untuk disembuhkan. Untuk diringankan bisa, tetapi disembuhkan itu bisa juga, tetapi tidak bisa sesingkat itu. Jadi kamu jangan ngecap orang aja kerjaanmu itu. Tidak boleh teman-teman. Kita tidak bisa, si A begini, berarti sini. Gampang kok cuman sholat, ibadah, baca Al-Quran sembuh. Yang bisa menjamin hati orang siapa?
Kalau dalam waktu 1-2 hari itu tidak bisa, tidak akan mungkin. Mas teh jamin. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Setelah dia bercerai, kemudian kembali dengan mantannya pun dia baru-baru ingat. Kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi kecewa ini banyak sekali. Bukan berarti Mas teh mengucilkan. Bukan berarti Mas teh mengucilkan. Oh berarti Mas teh gak percaya sama Allah ya. Ketika Mas teh harus kecewa terus Mas teh ibadah sama Allah, Mas teh baca Al-Quran, Mas teh gak. Waktu kamu baca Al-Quran, waktu kamu ibadah, hati kamu tenang. Hanya untuk menenangkan saja, menetralisir. Tapi ketika kamu sudah diam, berhenti, diam, kemudian kamu mengingat, pokoknya kalau dalam waktu 1-2 hari tidak akan pernah hilang kecewa itu. Terkecuali seiring berjalannya waktu, kamu sering beribadah, dekatkan diri kepada Allah, sering-sering ngaji, sering berkumpul sama teman-teman, lakukan hal-hal positif yang membuat kamu lupa dengan itu. Kemudian yang terakhir adalah buka hatimu untuk orang baru. Pasti akan dibantu sama Allah untuk lupa. Gitu. Jadi tidak bisa kalian paksakan. Kamu sakit flu, kamu minum ultra flu pasti sembuh. Belum tentu. Jadi kita berhenti kita menjas orang, berhenti kita ngecap orang dengan memaksakan orang itu untuk menjadi seperti yang mau kita atau seperti yang kita lakukan. Belum tentu orang mau melakukan apa yang kita lakukan, yang pertama. Yang kedua, belum tentu yang kamu lakukan berhasil di badan kamu itu berhasil juga di orang lain. Gitu loh. Jadi dalam hal ini kecewa. Contoh kecilnya, saya pernah mendapatkan cerita dari seorang perempuan di mana beliau itu sedang hamil tua, menikahnya dijodohkan oleh orang tuanya. Ya, ini cerita nyata guys, ini cerita nyata. Dijodohkan sama orang tuanya, dipaksa sama orang tuanya untuk menikah dengan sang laki-laki karena alasan apa? Laki-laki memiliki uang banyak. Sang laki-lakinya memiliki harta yang melimpah. Sampai pada akhirnya mereka menikah, kemudian si perempuan hamil dari usia 5 bulan. Sampai terakhir dia melahirkan, dia tidak ditungguin sama suaminya. Karena sang suami juga terpaksa menikah dengan sang perempuan. Dan mereka tidak saling mencinta satu sama lain. Dan si perempuan ini hanya menjaga perasaan orang tuanya untuk tidak kecewa, supaya tidak kecewa. Dia menahan amarahnya sendiri, bekerja sendiri untuk hidupnya sendiri. Sang anak karena anaknya orang kaya, bebas, freedom. Dia melakukan hal apa yang mau dia lakukan. Berselingkuh di mana-mana, kemudian narkoba dan minum-minuman keras. Dan karena orang tuanya orang kaya, orang tuanya masa bodoh. Karena masih bisa, oke, si anak perempuan tetap diurusi oleh mertuanya atau orang tua si laki-laki, dibiayai segala sesuatunya. Tapi bukan itu yang perempuan itu mau. Yang perempuan itu mau adalah keadaan seadanya sebenarnya tapi bersama sang suami. Meskipun dia nggak cinta sekalipun. Karena dalam posisi dia sudah ingin melahirkan, itu posisi yang genting loh guys. Posisi hidup dan mati antara seseorang perempuan. Antara dua. Kalau nggak selamat, ya mati. Kalau orang melahirkan itu. Jadi itu doang, antara dua kemungkinannya. Jadi di sini posisi yang harus kita pahami, posisi yang harus kita mengerti adalah kita boleh merasa diri kita itu begini, tapi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengerti kita. Contohnya si perempuan. Kemudian, pada akhirnya adalah ketika dia ingin berpisah sama pasangannya, sama istri, sama suaminya, dia takut keluarganya nanti akan sedih. Dia menjaga dua keluarga untuk utuh. Sedangkan, si pihak keluarga dari pria ini sudah tahu kelakuan anaknya. Cuma orang tua dari si perempuan ini gak tahu menahu soal kelakuan sang suami. Yang mereka tahu adalah anaknya bahagia karena anaknya menikah dengan laki-laki yang kaya raya. Laki-laki yang berduit, akhirnya anak saya sejahtera pastilah. Sampai pada akhirnya yang melahirkan dia tapi yang nungguin itu orang lain guys. Yang melahirkan, posisi dia melahirkan yang nungguin itu orang lain. Jangankan mertuanya cuma ngelepas ditaruh di rumah sakit, yang nungguin saudara dari mertuanya.
mertuanya aja nggak nungguin. Gimana perasaannya? Untuk saat ini saya coba sedang memulihkan psikisnya. Makanya kadang-kadang begini loh teman-teman, kalian tuh nggak sabaran toh. Kalau misalnya Mas Teh balas tuh, karena ada beberapa orang yang perlu Mas Teh semangati, tapi dengan proses yang cukup panjang, termasuk si Mbak ini. Sudah melahirkan, posisinya di rumah sakit, dan alhamdulillah sih untuk saat ini saya dengar kabarnya sudah pulang. Ya, saya dapat kabar dari temannya, dan beliau sudah di rumah, kemudian sang suami katanya alhamdulillah sudah pulang, sudah berada di rumah, dan kita doakan bersama-sama semoga dia tetap menjadi seorang bapak yang baik, berubah menjadi bapak yang baik, berubah jadi orang tua yang baik. Karena sang anak ini kan gini teman-teman, saya sudah tidak memiliki akses sama dia. Segala sesuatunya saya sudah tidak dapat mengakses lagi karena kan saya takut jadi salah paham ya. Karena beliaunya sudah kembali ke suaminya dan berkumpul bersama keluarganya. Mas Teh untuk menjawab lagi sudah tidak mau, sudah takut nanti jadi salah paham. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya mendengar kabar kalau dia masih sangat kecewa terhadap suaminya. Kenapa? Anaknya nggak pernah digendong. Katanya suaminya itu bertanya sama si perempuan, ini anak siapa? Dan si suami tidak mengakui kalau itu anaknya. Dan saya sempat dengar kabarnya tuh dari Instagram, itu pun bukan dari Instagramnya beliau, tapi dari Instagram temannya yang beliau gunakan untuk DM sama saya. Karena jujur, semua akses saya blokir. Semua aksesnya dia saya blokir. Dari Facebook, Instagram, WA, semua saya blokir. Dan dia inbox saya pakai akun dari temannya. Dan dia cuma bilang begini, bagaimana Mas Tulus cara saya melupakan rasa kecewa ini? Dia cuma nanya itu doang. Di sini, kenapa Mas Teh bilang kecewa? Selalu Mas Teh jawab kecewa. Rasa yang cukup panjang sekali. Kalian menikah dengan terpaksa, dinikahkan untuk alasan harta, kemudian setelah menikah suami kalian itu gila narkoba dan mabuk-mabukan, minuman keras, hamil dari 5 bulan sampai melahirkan kalian gak ditungguin. Setelah anaknya lahir digendong enggak ditanya malahan anaknya siapa, gimana. Sedangkan si perempuan tidak pernah melakukan maaf hubungan seperti itu di luar dengan beliaunya. Kok beliaunya bisa nanya anak esopo katanya. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa si laki-laki ini bisa memiliki rasa atau kepribadian atau pertanyaan seperti itu, padahal pada dasarnya tidak seharusnya loh dia komentar seperti itu. Kan hanya dia yang seperti itu ke dia. Maksudnya hanya dia yang melakukan hubungan suami istri, ya cuma sama dia gitu loh. Terus sama siapa lagi? Anaknya siapa? Dalam segi ini saya sendiri bingung karena pasti ini traumanya cukup tinggi. Trauma, jengkel, kesal, kecewa itu cukup parah ya. Cukup dalam dan itu sangat susah untuk kita ungkit. Nah Mas Teh ini bingung caranya gimana. Cara mengungkitnya itu gimana, Mas Teh juga bingung. Dan Mas Teh gak ngerti cara menyelesaikannya juga gimana. Mas Teh masih bingung banget karena sampai detik ini belum Mas Teh balas Instagramnya, tapi sudah Mas Teh baca tadi pagi. Banyak yang gak mengerti, banyak yang gak tahu. Kecewa ini bisa membuat orang melakukan hal-hal di luar nalar loh guys. Loh, kalian gak pernah lihat di TV, diputusin sama pacarnya, maaf sampai gantung diri. Diselingkuhin suaminya, istrinya bunuh diri. Kecewa begini-begini. Jadi, sebenarnya kecewa ini bahaya. Kecewa ini luar biasa. Jadi sengketa buat kita guys. Benar, cara menetralisir diri kita. Sebentar. Cara menetralisir diri kita dari kecewa itu, satu, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Kalau dalam waktu 1-2 hari selesai, sekali lagi Mas Teh tidak bisa menjamin. Ya, kalau toh ada yang bisa, hebat, tak acungi jempol. Tapi dalam waktu 1-2 hari jenengan hilang total, saya tidak bisa menjamin itu. Jadi saya kesel sama orang yang berkomentar, dekatkan diri kepada Allah, doa sama Allah, minta sama Allah, 2 hari juga lupa. Nah, hal seperti itu yang mungkin keyakinan, tapi itu terlalu berlebihan. Gak semudah itu teman.
Ini masalah hati, ini masalah perasaan. Kalau dalam hal ini 1-2 hari saya nggak bisa menjamin. Jadi Mas Teh kasih saran buat mbaknya, betul, dekatkan diri kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah, karena segala sesuatu ini milik Allah, Mbak. Jangan minta dilamakan. Berdoanya begini, ya Allah, saya mohon dipercepat. Dipercepat, hilangkan rasa sakit hati saya, ya Allah. Hilangkan rasa kecewa saya, ya Allah. Jadi berdoanya seperti itu. Dekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, kemudian banyak-banyak berdoa. Yang kedua adalah banyak melakukan hal-hal positif. Yang keempat adalah banyak berkumpul bersama teman-teman. Lakukan kegiatan-kegiatan positif. Misalnya, ngumpul, ngariung, ngarujak, naon wae. Apa saja lakukan, yang terpenting kamu lupa dengan rasa kecewamu tadi. Tidak terfokus, gini, bukan hanya lupa. Kalau lupa secara total sih kayaknya belum tentu. Tetapi di sini untuk setidaknya meringankan bebanmu untuk tidak mengingat dia. Karena kalau kita lagi rame, kita lagi banyak yang berkunjung ke rumah, banyak teman ngobrol, insya Allah kita akan sedikit banyak akan terkurangi pemikiran tentang kamu yang kecewa itu. Dan di sini teman-teman yang baik, teman-teman Mas Teh yang luar biasa baik, kalau kalian punya saran buat mbaknya, silahkan klik di kolom komentar, nanti mbaknya pasti nyimak, karena beliau selalu menyimak channel YouTube-nya Mas Tulus, dan Mas Tulus tahu beliau sebenarnya juga pengen berkomentar, tapi beliau menjaga sikap untuk tidak mengomentari apapun di channel YouTube ini, dan Mas Teh yakin beliau sering nonton. Jadi teman-teman yang ingin memberikan saran untuk beliau, silahkan di sini. Apa sih saran jenengan untuk si Mbak? Karena posisinya menikah dipaksa, kemudian terpaksa menutupi diri, meninggalkan pasangan tersayangnya karena dijodohkan, kemudian hamil, melahirkan tanpa ditunggui siapapun, baik mertua dan siapapun, karena tinggalnya mertuanya orang tuanya jauh. Kemudian setelah melahirkan pun ditanya sama suaminya, itu anaknya siapa. Nah ini mungkin kalian tidak berpikir betapa kecewanya si orang ini, si Mbak ini kecewanya seperti apa. Tetapi tolong kalian pikirkan, kalian berikan saran, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian, kira-kira apa saran terbaik dari kalian untuk si Mbak yang sedang mengalami ini ya. Kenapa Mas Teh angkat cerita kecewa ini? Karena satu, jujur Mas Teh sedang merasa kecewa terhadap seseorang, sangat kecewa sekali. Ya bukan kecewa karena apa? Kecewa karena keadaan yang memaksa kami untuk tidak seperti itu. Kecewa dengan sesuatu yang terjadi, kenapa harus begitu? Kenapa harus seperti ini jalurnya? Kalau toh tahu saya juga tidak mau sebenarnya. Dan saya juga tidak ingin melakukan hal seperti ini. Saya tahu diri. Saya tidak mau melakukan hal seperti ini kalau saya tahu. Jadi saya kecewa dengan orang yang saya sayang. Saya kecewa juga dengan beberapa subscriber yang beberapa hari ini mengintimidasi Mas Teh. Kesannya Mas Teh itu sangat-sangat gimana ya? Kesannya itu Mas Teh itu kurang baik, kurang enak, dan kesannya Mas Teh ini bukan orang baik. Memang betul Mas Teh bukan orang baik 100%, tapi Mas Teh sedang belajar untuk jadi orang baik. Kecewa luar biasa loh aku. Beneran. Sakit hati, kecewa. Sakit karena mulut kalian, kecewa karena perilaku kalian. Di sini saya membantu lillahi ta'ala tanpa Pak. Saya tidak pernah minta, Pak saya balas WhatsApp-nya tapi nanti saya transfer 300.000 misalnya. Pak saya begini saya transfer gini nggak? Pernah nggak saya kayak gitu? Saya tidak mau Pak, Mbak, Bu, saya tidak pernah mau seperti itu. Karena apa? Saya pengen melakukan itu dengan batas kemampuan saya saja. Kalian mampu, saya mampu, kalian bisa, saya bisa. Jadi kita tuh sama-sama berdoa kepada Allah. Bukan berarti ketika saya tidak balas-balas tuh, saya tuh nggak mau balas, bukan. Bersabar dulu atas balasan yang Mas Teh kirim, yang Mas Teh mau. Jadi tidak bisa seperti halnya yang jenengan mau, nggak bisa kayak gitu. Mas Teh nggak marah ya, Mas Teh ngomongnya pelan ya. Mas Teh kecewa, Mas Teh bete, Mas Teh kesel. Tapi Mas Teh nggak bilang kalau Mas Teh marah sama kalian. Mas Teh ngomongnya pelan loh ini. Tolong dipahami, dimengerti posisi yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Mohon dimengerti saja. Makanya Mas Teh bikin video, bikin begini, bukannya Mas Teh apa-apa. Satu,
Gempuran itu dari mana saja, kondisi keuangan sedang merosot, posisi pekerjaan lagi sepi karena PSBB. Yo, kerjanya dikit masih dapat duit. Kalian tahu sendiri, mentok ya 150 itu kalau banyak itu belum modal guys. Dihitung untung dapatnya 30 sampai 40 ribu sehari. Buat makan aja tadi pagi sudah 30 ribu. Coba kalian pikir. Jadi sebenarnya jadi Mas Teh itu mumet loh sebenarnya. Jadi ndak berarti Mas Teh membuka line curhat itu buat apa? Buat berbuat baik sebenarnya. Buat jadi bermanfaat buat orang lain. Bukan berarti Mas Teh nggak mau berbuat baik sama kalian tuh bukan. Tapi di sini Mas Teh membatasi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang jelek. Setidaknya meskipun dalam masalah Mas Teh tetap ingin berbuat baik sama kalian. Berbuat yang baik untuk menyelesaikan atau memberikan semangat kepada kalian yang sedang bermasalah. Setidaknya Mas Teh merasa kalau Mas Teh itu bermanfaat buat orang lain, bukan dalam hal apapun. Di sini Mas Teh nggak ada niat sedikit pun untuk bilang kalau Mas Teh itu sok sibuk atau apa, ndak ada sumpah. Mas Teh juga kan ngomongnya pelan tuh, ndak marah-marah tuh sama kalian. Jadi sama-sama, ayo pelan-pelan. Mas Teh cuma pengen bermanfaat buat orang saja. Nah ketika Mas Teh pengen jadi bermanfaat, ya tolong kalian juga mengerti posisinya. Meskipun Mas Teh ingin memperjuangkan diri Mas Teh untuk sesuatu yang bermanfaat buat kalian, tapi kan Mas Teh juga punya masalah dalam masalah pribadi Mas Teh. Harus kerja, harus dagang, ya harus hidup. Kecuali Mas Teh cuma duduk, Mas Teh ini duitnya banyak, tinggal duduk ngeladenin sampean, insya Allah 24 jam Mas Teh ladenin. Cuman kan nggak bisa. Jadi tolong difahami di situ. Satu, orang merasa kecewa, saya juga sangat kecewa. Tapi di sini ketika saya kecewa, saya tidak marah. Saya tidak marah, saya sangat legowo. Justru di sisi lain saya sangat mengerti. Mengertinya apa? Saya sangat mengerti betul kalau beliau yang sedang sakit ini atau beliau yang sedang pengen curhat ini mungkin dalam posisi yang sedang tidak baik. Posisinya tidak sehat, posisinya sedang bete, emang benar-benar dalam masalah yang genting pengen curhat, tapi Mas Teh jawabnya lama. Akhirnya mereka jadi marah. Nah itu pemakluman Mas Teh. Jadi di sini adalah bentuk rasa kecewa itu teman-teman. Kecewa ini sesuatu yang luar biasa. Jadi semoga saja kita bukan orang-orang yang termasuk terikat dalam sebuah kata kecewa tadi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rasa kecewa tadi. Dan semoga saja untuk kalian yang sedang kecewa saat ini, Allah segera bantu angkat kecewanya, termasuk saya. Doakan saya untuk segera diangkat rasa kecewanya, sehingga saya bisa sedikit melepas beban yang ada di kepala saya. Ya, terima kasih banyak teman-teman, terima kasih. Mas Teh mohon maaf untuk yang mungkin cermal jadinya begini kok, agak-agak larinya ke curhat-curhat yang gak jelas kayak gitu ya Mas Teh, bukan begitu. Tapi ini Mas Teh jadikan sebagai teman tidur buat kalian, sekaligus ada beberapa pelajaran yang bisa kalian ambil di sini, ya. Dan Mas Teh ucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber yang selalu nonton program ini. Selamat tidur, selamat beristirahat, semoga semangat dan selalu berbahagia. Jangan lupa untuk terus bersyukur. Luapkan kecewaan kalian dengan beribadah kepada Allah. Nangislah sama Allah, curhatlah sama Allah. Insya Allah Allah akan bantu, ya. Pelan-pelan pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Tapi ketika memang sudah harus kamu perjuangkan dan bisa kamu perjuangkan, jangan kamu buang rasa kecewamu itu. Jangan kamu bikin orang kecewa. Perjuangkanlah apa yang harus kamu perjuangkan, ya. Selamat malam, selamat tidur, selamat beristirahat untuk teman-teman yang sudah mulai beranjak untuk tidur malam hari ini, sudah pulang bekerja, lagi di kamar sambil menikmati suasana malam, menikmati kelelahan, ya. Semoga masih diberi kemudahan selalu dan lelah untuk hari ini dijadikan berkah untuk kita semua. Amin. Dan untuk yang sudah mulai mungkin masih lembur hari ini, hati-hati dalam bekerja, semoga Allah mudahkan untuk segala pekerjaan hari ini, ya. Mas Teh mohon pamit sekali lagi. Ingat, kecewa bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kecewa bisa disembuhkan, hanya butuh proses. Oke? Dan siapa maha penyembuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mintalah kepada Allah, ya. Sembari melakukan tips-tips yang tadi Mas Teh sampaikan, dan juga baca komentar. Ada beberapa tips yang insya Allah pasti diberikan oleh teman-teman kita yang menonton video ini, ya. Mas Teh mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat tidur. Tangannya mana tangannya? Oke, terima kasih.